Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ida min akbari sa'iril Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wa ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan syiarnya umat Islam dari berbagai negara. Saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ila sabila. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi yang mampu. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang tahun ini mereka melaksanakan ibadah haji, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dengan suci, menyandang haji mabrur dan mabrurah. Pelaksanaan ibadah haji dan kurban mengenang sejarah, menjadikan pelajaran buat kita umat Islam hidup di zaman. Summa awhayna ilaikan tabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, hendaklah kamu ikuti agama Ibrahim, agama yang lurus, dan bukan Ibrahim termasuk orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Sejarah berkurban yang dialami oleh manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail dan istrinya Siti Hajar, yang pada awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban yang begitu banyak. Ia kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat itu banyak yang kagum. Lalu umatnya bertanya, "Ya Ibrahim, apakah engkau ini sanjung sehingga kau begitu banyak berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Kurban yang aku kurbankan jumlahnya belum seberapa. Karena itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja
aku diberikan seorang putra, maka akan aku sembelih putraku. Maka tahun demi tahun sudah berlalu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan seorang anak yang soleh. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Maka ketika seorang Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabasabi gulamin halim, maka aku gembirakan, yaitu dengan anak yang soleh halim. Begitulah Nabi Ibrahim dikaruniakan oleh Allah seorang anak. Hadirin, setelah 13 tahun berlalu, tepatnya malam tanggal 8, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, diperintahkan untuk belajar, yaitu menyembelih putranya Ismail. Maka pada hari tanggal 8, hari berpikir, hari merenung, disebut hari tarwiyah. Hadirin, itu hari berpikir, apakah mimpi ini datang dari Allah atau datang dari setan. Kemudian malam ke-9 pun Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkannya untuk menyembelih putra Ismail. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Jelas mimpi ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ketika tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, yang disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Hadirin, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya Ismail, ia berkata kepada putranya, Ya bunayya, inni ara fil manam anni atbauka fanzur maza tara. Wahai putraku, sesungguhnya dalam tidur aku mimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatku? Lalu apa jawaban seorang anak yang soleh? Qala ya abad a'maktumaru satajid insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan tugasmu itu, insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tak kala satu keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya di atas pelipisnya. Maka nyatalah benar apa yang dinajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya ana kanadil muhsinin. Lalu kami seru, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah menuruti mimpimu itu. Kami tebus anak itu dengan sembelihan besar, seekor domba yang datang dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sekilas tentang pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra Ismail, juga Siti Hajar seorang istri. Ujian umat Islam saat ini kita diuji pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang diberikan kepada kita umat Islam tidak seberat ujian yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, juga
istrinya Siti Hajar. Kita yang memiliki harta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotong hewan kurban hadirin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat dan berkurbanlah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan berupa rizki materi kepada kita umat Islam, yang pertama, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tasawwufuni amillah bisabillah mardatihi. Nikmatnya Allah dianugerahkan kepada kita, kita salurkan di jalan Allah dalam rangka meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Melirik firman Allah, dirikanlah solat, salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimi solat li zikri, dirikan solat kata Allah untuk mengingatku kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda syukur yang kedua, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang baik yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban pada hari ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, azimu duhayakum fa inna sirata matayakum. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agungkanlah, baguskanlah, pilihlah yang besar hewan kurbanmu, sebab hewan kurban nanti sebagai kendaraan untuk melintas di jalan siratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita umat Islam yang diamanahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu rizki itu disalurkan, ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kita berkurban fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu laginya kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang mereka agar merasakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita hadir. Lalu bagaimana umat Islam yang saat ini kita tidak mampu untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusinya kepada kita umat Islam. Apabila kita tidak mampu berkurban, tidak mampu bersedekah dengan harta, maka bersedekah kita dengan ilmu yang kita miliki hadirin. Kita punya ilmu, kita siarkan, kita amalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Itu pun sama, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana harta kita tidak punya, ilmu tidak punya, kita punya tenaga, maka korbankan tenaga kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini panitia kurban, melaksanakan kurban, kita bantu panitia. Itulah cara Allah, cara Nabi untuk leluasa kita berkurban bersedekah. Lalu harta kita tidak punya, ilmu kita tidak punya, tenaga kita sudah mulai lemah. Berkorbanlah dengan pikiran kita hadirin. Kita berpikir bagaimana saudara-saudara kita. Kita berjuang di Allah dengan pemikiran kita. Itu pun sama, kita berjuang bersedekah di Allah Subhanahu wa taala. Lalu pikiran kita punya, waktu kita sedekahkan, kita berjuang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak cara hadirin. Bukan saja kita berkurban dengan harta, kita berkurban bersedekah dengan ilmu yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, dengan pikiran yang kita miliki, dengan waktu yang luang kita miliki. Kita korbankan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir hadirin, hikmah daripada berkurban pada hari ini. Yang pertama,
Mari kita contoh manusia yang agung Nabi Ibrahim alaihissalam Ismail, seorang anak. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa hadirin. Bukan saja harta, kedudukan, pangkat dan sebagainya, nyawa dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanannya sungguh luar biasa hadirin, yang patut kita contoh. Yang kedua, kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam sungguh luar biasa, yang harus kita patuh, yang harus kita contoh dalam kehidupan kita ini hadirin. Yang terakhir, keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berkurban, sehingga Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kuatkan iman dalam diri kita. Yang kedua, tanamkan kesabaran diri kita. Yang ketiga, ikhlas dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah apabila diamalkan dalam kehidupan kita, maka termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini saja khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan sebentuk larangan-larangan Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimatikan husnul khatimah, mati dalam iman Islam, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfir wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.